Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divanessa Sudarja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang etika bisnis dan profesi. Sebelumnya, apa itu etika bisnis? Etika bisnis merupakan suatu pengetahuan tentang tata cara ideal, pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma serta moralitas yang berlaku secara universal. Apa sih manfaat etika bisnis? Yang pertama, menjadi sarana untuk pengembangan jati diri. Etika bisnis ini bermanfaat dalam membentuk sebuah jati diri perusahaan yang nantinya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi perusahaan. Misalnya itu bisa seperti kematangan konsep bisnis perusahaan sehingga membuat bisnis dapat berjalan dengan lancar. Lalu adanya pengendalian diri. Pengendalian diri di sini dimaksud untuk seluruh pihak yang menjadi bagian dari perusahaan. Tujuannya tidak lain untuk memberi kelancaran bisnis yang dijalankan dengan adanya rasa saling menghargai satu sama lain. Lalu yang ketiga di sini dapat membantu bentuk sikap saling percaya. Dari etika bisnis di sini kita bisa menciptakan sikap saling percaya antara individu atau kelompok dalam suatu perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan suasana bisnis yang sehat. Namun jika tidak ada sikap saling percaya pada individu, maka akan terjadi suasana yang tidak kondusif. Dengan adanya sikap saling percaya antara individu ini, maka akan memberikan kelancaran pada siklus suatu bisnis. Lalu yang keempat, ada menciptakan suasana persaingan yang sehat. Menciptakan suasana persaingan yang sehat di sini itu dijalankan suatu bisnis itu harus siap menerima resiko yang akan terjadi dan menghadapinya dengan baik. Jadi dengan diadakannya kita bisa etika bisnisnya dengan baik, kita bisa menciptakan suasana persaingan yang sehat dalam sebuah perusahaan. Etika bisnis juga mempunyai prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip yang pertama diantaranya ada prinsip kejujuran. Prinsip pertama ini adalah prinsip paling mendasar etika bisnis yang membuat kunci sukses suatu usaha, karena tanpa adanya kejujuran maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Lalu kamu bisa menerapkan bisnis ini di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur pada konsumen mengenai produk, jujur dalam bekerja sama dengan pihak lain, dan masih banyak lagi. Lalu ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini bermakna bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dengan yang lainnya. Lalu ada otonomi. Di prinsip otonomi di sini, sebagai pelaku bisnis, kamu harus bisa mengambil keputusan dengan tepat dan adil, dan serta dapat bertanggung jawab pada keputusan tersebut. Lalu ada integritas moral. Dari integritas moral di sini yang bagus, kepercayaan masyarakat itu akan meningkat kepada suatu perusahaan itu. Dalam menerapkan bisnis integritas moral ini, berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan ini harus selalu menjaga nama baik perusahaannya. Selanjutnya ada prinsip loyalitas. Dari prinsip loyalitas ini bisa diterapkan bahwa kita tidak dapat mencampur urusan bisnis dengan urusan pribadi. Misalnya berbuat jujur kepada partner usaha atau kepada karyawan. Maka dengan begitu dapat terlihat bahwa bisnis kamu mempunyai performa yang bagus. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.